Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Bravo, sang jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran, yaitu tentang kerajaan yang tak tergoncangkan. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kembali kesempatan yang Tuhan percayakan kami menerima kebenaran firman-Mu yang mengajar kami agar kami ada di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Berbicara atas kami Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Penebus, bacaan kita dari Ibrani 12 ayat 27 sampai dengan 28. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, kita dikatakan memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mau digoncang seperti apapun, kita tidak tergoncangkan, saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan ini? Yang pertama yang kita harus lakukan, kenali sang raja ya. Kita harus mengenal siapa raja yang memerintah atas hidup kita. Seperti yang dikatakan Ibrani 12 ayat 24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ya, kita perlu kenali bahwa Yesus adalah pengantara perjanjian baru ya saudara. Nah, ini perlu kita kenali bahwa Yesus adalah pengantara di dalam perjanjian baru untuk kita boleh mengenal pribadi Tuhan lebih dekat lagi. Nah, darahnya lebih kuat daripada darah Habel yang tercurah ya saudara. Dan kita perlu kenali seperti apa yang dikatakan dalam kitab Ibrani bahwa Yesus Kristus diperkenalkan sebagai raja yang jauh lebih mulia dibandingkan dengan hal-hal penting bagi orang Yahudi. Yesus adalah dikatakan sebagai raja yang jauh lebih mulia. Dan bahkan Yesus sang raja lebih tinggi dari Musa, dari keimamatan Harun atau Lewi, dan dari sistem korban di bait suci, bahkan dari malaikat. Yesus lebih dari semuanya. Karena kita tahu bahwa sang raja adalah pribadi yang sangat mulia. Mereka yang tinggal di dalam kerajaannya mendapat jaminan kekuatan dan kemenangan. Nah, ini jaminan yang Tuhan berikan saudara. Jadi oleh karena itu bersyukurlah kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena kita punya Tuhan yang hebat, pelindung kita yang luar biasa. Dan Tuhan yang hebat itu memampukan kita untuk kita tidak tergoncang di tengah goncangan seberat apapun. Asal kita bersama Tuhan, maka kita tidak akan tergoncangkan. Nah saudara, untuk bisa melihat apakah engkau adalah orangnya atau tidak, maka Tuhan goncang kita supaya diketahuilah apakah kita adalah orang yang tidak tergoncangkan atau yang memiliki kerajaan tidak tergoncangkan, atau ternyata kita tergoncang. Berarti kita tidak memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kenapa kita tidak terpilih menjadi orang yang memiliki kerajaan tidak tergoncangkan? Ya mungkin karena saudara adalah orang yang tidak sungguh-sungguh. Jadi murid bukan murid yang excellent. Saudara gak mau belajar. Saudara tidak tekun, tidak taat. Mungkin itu semua yang bisa menjadi penyebab kita keluar daripada rencana Tuhan. Tuhan memanggil kita, menentukan dari semula, dan kita dipilihnya. Hari ini kita sedang dibenarkannya ya saudara ya. Tapi untuk sampai saudara sempurna atau dimuliakan, tentunya pilihan di tangan saudara. Apakah saudara mau dibenarkan atau ternyata saudara tidak mau dibenarkan? Orang yang mau dibenarkan adalah orang yang mau tetap tinggal, adalah para murid. Seorang murid yang tidak bertahan
Di dalam kelasnya mungkin kelas 3 udah gak mau sekolah lagi. Gak mungkin dia sampai ke level sarjana ya saudara ya. Perlu ketekunan, tetap tinggal saudara. Enak gak enak tetap tinggal. Seorang murid yang bersekolah di sebuah sekolah tentunya dia harus bertahan menyelesaikannya tingkat sekolah dasar, tingkat SMP, tingkat SMK dan juga tingkat sarjananya. Dia harus tetap tinggal saudara. Kalau seorang murid pindah-pindah terus tentunya dia akan membuang banyak waktu untuk kembali mengulang pelajaran saudara. Nah oleh karena itu saudara perlu kenali siapa raja yang kita sembah. Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hebat dan luar biasa. Dia pasti memberi pertolongan bagi orang yang bersuku padanya. Dan kemenangan adalah kepastian yang diberikan sebagai jaminan buat saudara dan saya. Skenario dibuat oleh Tuhan untuk kita hidupi atau kita lakukan saudara. Tapi percayalah sutradara yang hebat pasti akan membuat jagoannya menang saudara ya. Dan kita adalah orang pilihannya. Dipastikan kita pasti lebih dari pemenang dalam skala perkara ya. Dalam skala perkara apapun yang kita hadapi Tuhan berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi oleh karena itu kenali sang raja. Dikatakan di dalam Mazmur 2 ayat 11 beribadah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Harus seperti demikian ya saudara. Oke yang kedua saudara, apa yang kita harus lakukan dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan yang Tuhan berikan kepada saudara adalah mendengar sang raja. Agar saudara tetap tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Belajar mendengar sang raja. Ibrani 12 ayat 25 dikatakan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Iya saudara, jadi dikatakan tadi jaga ya supaya kita nggak menolak Dia saudara yang berfirman. Sebab kalau yang menyampaikan firman di bumi aja tidak luput, apalagi kita yang dikatakan berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Orang-orang yang dipilih untuk menyampaikan firman pun bisa tidak luput saudara. Kenapa? Karena bukan hanya memperkatakan firman, bukan hanya cakap berkata-kata, tapi melakukan kehendak-Nya itu adalah hal yang terpenting. Jadi oleh karena itu dikatakan jangan pernah menolak Dia. Jangan pernah tolak Yesus. Saudara menolak firman-Nya, saudara bukan menolak yang menyampaikan firman. Saudara sedang menolak Tuhan sendiri. Karena Yesus adalah firman dan firman itu adalah Yesus ya. Jadi oleh karena itu saudara, kita harus belajar dengar apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui hamba-hambanya. Saudara, selama itu adalah firman, selama itu adalah hal yang baik, itu pasti datang daripada Tuhan. Jangan pernah menolak. Seperti dikatakan kita baca Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Iya, jadi dikatakan siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Jangan pernah remehkan setiap firman yang disampaikan saudara. Siapapun yang menyampaikan, saudara harus hormati firman, katakan amin. Jangan berbantah-bantah saudara. Nah, Yesus sang raja adalah pribadi yang menyampaikan firman-Nya. Yang harus dilakukan setiap warga kerajaannya itu saudara saya adalah mendengar dengan pengertian. Jadi bukan hanya dengar numpang lewat, tapi mendengar dengan pengertian. Jadi oleh karena itu perlu kita merenungkan apa yang kita baca, bukan hanya kita membacanya. Dan mari kita belajar melaksanakan apa yang menjadi titah sang raja. Seperti seorang penggawa ya di sebuah kesultanan. Wah, datang menghadap sultan aja dia harus dengan mata tidak bisa enggak memandang langsung ya saudara ya. Dia jalannya juga dengan hormat, dengan berlutut saudara. Dia pun tidak berani menunjuk sang sultan kalau bilang gitu ya saudara ya. Artinya ada sikap hormat yang amat sangat. Demikian juga yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Nah, jadi saudara jangan pernah menolak atau meremehkan firman-Nya.
Saudara harus dengar dengan sungguh-sungguh. Katakan amin untuk setiap kebenarannya. Minta kekuatan Roh Kudus untuk melakukannya. Dan itulah saudara, kita akan dikatakan barang siapa menghormati firman, kita akan menerima balasannya ya saudara. Jadi jangan pernah menolak ya saudara setiap firman yang disampaikan. Nah tetapi barang siapa menolak akan menanggung akibatnya. Kalau kita taat, kita akan menerima upah atau balasan. Yang ketiga saudara, yang dikatakan apa yang harus kita lakukan dalam kerajaan tidak tergoncangkan. Yang ketiga, hormati sang raja. Yang pertama adalah kenali sang raja, dengar apa yang dikatakan sang raja. Dan ketiga, hormati sang raja. Kita baca Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, jadi karena kita menerima kerajaan tidak tergoncangkan saudara, seharusnya saudara memiliki kerajaan tidak tergoncangkan. Mau digoncang seperti apapun saudara tidak tergoncang. Orang yang tidak tergoncang adalah yang matanya tertuju kepada Tuhan, ikuti teladannya, belajar abaikan setiap kehinaan yang dialaminya, dan terus bertekun dalam pikul salib sampai garis finish. Nah ini adalah orang yang memiliki kerajaan tidak tergoncangkan saudara. Jadi jangan lagi hari ini, hari di mana waktunya sudah sangat singkat, saudara masih baperan, masih ngambek-ngambek, masih kecewa, sakit hati, bersandar pada pikiran sendiri, berhenti pelayanan, tinggalkan gereja, pindah lagi. Halo saudara, kalau sungguh-sungguh saudara mau rapture, saudara tidak bisa di posisi itu lagi. Saudara harus berubah menurut pembaruan budimu. Kau berapa tahun ikut Tuhan, harus ada perubahan dalam hidupmu. Kau harus menjadi semakin bijaksana karena engkau mengenal jalan-jalannya. Engkau tahu kebenarannya, kau tahu apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Karena kita orang yang belajar. Setiap kali datang kepada Tuhan, Tuhan mengajar jalannya yang benar, memberitakan apa yang lurus buat kita. Jadi itulah sebagai panduan acuan langkah kita. Maka satu lagu berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku ya saudara ya. Firman itu adalah pelita. Ya, kalau ada pelita saudara berjalan pasti tidak tersandung ya. Terang bagi jalan-jalan kita. Jadi oleh karena itu saudara, ini waktunya engkau baca firman-Nya selagi Tuhan masih berkenan ditemui. Selagi Tuhan masih mewahyukan hikmat dan pengertian buat kita semua. Baca firman-Nya, datang dalam ibadah, firman yang disampaikan hamba-hambanya disertai dengan kuasa dan pengurapan yang akan tersimpan di dalam hati saudara sebagai perbendaharaan. Jadi apa yang kau simpan di dalam hatimu selama ini, ketika engkau menyimpan kebenarannya, maka saya percaya buahnya adalah kebenaran. Perkataan boleh perkataan seperti menyampaikan firman Tuhan, dikatakan 1 Petrus 4 ayat 11. Jadi tidak lagi keluar perkataan-perkataan ngomongin orang, jelekin orang. Ya, perkataan yang melemahkan, gak ada lagi saudara. Seorang yang klik dengan Tuhan, datang sama Tuhan, terhubung dengan surga adalah orang yang hidupnya sepadan dengan Injil. Nah ini yang Tuhan mau tuh kita lakukan. Jadi saudara, kita harus sadar bahwa mereka yang hidup dalam kerajaan dan tak tergoncangkan akan hidup dengan penuh hormat kepada rajanya. Itu pasti saudara ya. Kesadaran penuh bahwa kita ada di bawah pemerintahan kerajaan surga. Hidup kita harus tunduk dan taat kepada pemimpin kita. Tentunya adalah Yesus yang mempercayakannya kepada otoritas rohani di atas saudara. Yesus mengurapi setiap para pemimpin yang dipilihnya. Tidak ada pemimpin yang bukan datang dari Tuhan. Dimanapun kau ditempatkan dalam gereja lokal, engkau harus belajar tunduk. Dengar apa kata pemimpin. Jangan berbantah-bantah, jangan bersandar pada pikiran sendiri. Maka Tuhan akan menuntut saudara kepada jalan yang membawa engkau pada kemuliaan. Engkau akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Engkau akan dipercayakan lebih lagi oleh Tuhan. Dan engkau akan diperlengkapi lebih lagi oleh Tuhan. Seharusnya hidup kita seperti demikian sebagai orang-orang yang sudah ditentukan dan dipilihnya. Hari ini kita sedang dibenarkan saudara. Oleh karena itu waktu salah kau datang kepada Tuhan dalam hadiratnya dalam ibadah. Firman akan membenarkan saudara. Firman akan meluruskan jalan saudara.
Karena firman Tuhan dikatakan 2 Timotius 3 ayat 16 fungsinya untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Nah, itu adalah fungsi firman. Ya, oleh karena itu tetaplah datang di dalam ibadah. Bentuk penghormatan sebagai ungkapan syukur kita adalah beribadah dengan cara yang berkenan dan penuh hormat dan takut akan Dia. Bagaimana cara yang berkenan adalah cara yang dikatakan di dalam Alkitab ini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ada sikap hormat seperti dikatakan di dalam kitab Wahyu tentang kerajaan surga yang digambarkan. Ada pribadi yang duduk di tahta putih yang besar itu. Di sekelilingnya ada 24 tua-tua yang tersungkur membuang mahkotanya dan berkata, terpujilah Tuhan. Wah, yang muji-muji nyembah Tuhan. Dan itulah seharusnya kita lakukan hari ini, saudara. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Jangan beribadah karena gak enak tadi tanyain kalau gak datang. Beribadah karena mau ketemu teman. Beribadah karena ada urusan kepentingan sendiri. Saudara, buang hal demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan ketulusan. Carilah Tuhan karena engkau tahu kita tidak punya kekuatan tanpa Tuhan. Kita perlu Tuhan. Jadi bentuk penghormatan kita adalah beribadah dengan cara yang berkenan dan penuh hormat dan takut akan Dia. Sebelumnya tadi sudah ditegaskan agar kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi kita harus semakin giat melakukannya karena Sang Raja segera datang. Hari ini saudara, Tuhan katakan semakin giatlah dalam beribadah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan ibadahmu. Latih dirimu ibadah. Kejarlah ibadah. 1 Timotius 6 ayat 11. Nah, ini yang Tuhan mau kita lakukan. Kenapa? Karena ibadah adalah replika kerajaan surga. Jadi di dalam ibadah itu gambaran kerajaan surga. Pujian, penyembahan, pengagungan kepada Dia terus menerus siang dan malam. Tuhan sedang latih saudara punya gaya hidup kerajaan surga. Menaikkan pujian, penyembahan dan doa-doamu. Seperti apa yang dilakukan di surga. Cawan dan kecapi. Itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Latih dirimu ibadah. Karena di surga kita akan demikian melakukannya. Memuji menyembah Tuhan siang dan malam. Dan hari ini kau sedang dilatih. Percayalah ketika engkau dekat dengan Tuhan. Ketika kau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka hidupmu akan berbeda. Hidupmu tidak lagi sama dengan dunia. Dan kau akan berkata hatiku penuh nyanyian. Wah saudara, hati kita penuh dengan sukacita. Walaupun kau menghadapi goncangan. Engkau tidak terpengaruh dengan goncangan itu. Tapi hatimu tetap tenang teguh. Engkau tetap percaya kepada Tuhan. Di setiap goncangan pasti ada tujuan baik Tuhan di dalamnya. Jadi kalau kau ada dalam masalah, semangat. Sebentar lagi kau akan melihat pertolongannya, kuasanya, penyertaannya, perlindungannya dan berkat-berkatnya. Tapi ketika engkau di atas, ketika engkau dalam keadaan semua baik dan nyaman dan semua dalam keadaan mapan saudara, saudara siap-siap. Karena Tuhan kadang izinkan goncangan supaya engkau kembali Tuhan berseru sungguh-sungguh pada Tuhan. Rasakan perbedaan bukan? Bagaimana ketika kau dalam goncangan, kau berdoa dengan kusuk, dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika kau dalam keadaan zona nyaman, seringkali kita lupa melakukan hal yang demikian. Oleh karena itu datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang sama. Dalam keadaan susah maupun senang, tetaplah saudara beribadah kepada Tuhan. Nah inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Karena kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka jangan pernah takut digoncang melalui masalah, tekanan atau proses kehidupan apapun yang ada di hadapan saudara. Ya, kita pasti tidak akan tergoncang asalkan kita tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Andalkan Dia, maka Tuhan yang akan berperang gantikan kita. Sehingga kita pasti akan keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Nah inilah saudara yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Kita tidak perlu takut. Mau digoncang seperti Daud menghadapi Goliat. Goliat tidak takut. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang disembah lebih hebat daripada Goliat. Dan Tuhan yang hebat itu ada di dalam saudara. Bukan di luar kita. Tapi bersama tinggal di dalam kita. Menyertai kita. Jadi yang diperlukan adalah terus andalkan Tuhan. Terus rasa perlu atau butuh Tuhan harus ada pada saudara.
Seperti Musa berkata dalam satu lagu yang kita nyanyikan, bila engkau tak beserta ku tak mau berjalan. Begitulah sendaknya saudara. Jangan pernah berani berjalan kalau Tuhan tidak menyertai saudara. Bagaimana caranya? Engkau hanya perlu datang kepada Tuhan. Dia pasti tolong kita di setiap masalah yang kita hadapi. Di setiap goncangan yang ada yang saudara alami, di situ ada Tuhan yang akan menolong. Jelas dikatakan bahwa goncangan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, pencobaan kita alami pencobaan biasa tidak melebihi kekuatan kita. Tapi kalau engkau dicobai lebih dari kekuatanmu, Tuhan bilang aku akan berjalan keluar supaya engkau kuat menanggungnya. Sebetulnya ikut Tuhan itu luar biasa. Tuhan sudah memperlengkapi kita, menyertai kita, memberi kekuatan, memberi kepastian. Apa yang sulit saudara? Yang sulit karena kita mengambil keputusan yang salah sehingga kita menjadi sulit dalam setiap langkah kita. Jangan bengkok. Kalau kita bengkok, Tuhan akan berlaku belat-belit saudara. Jadi yang membuat langkah kita belat-belit seperti bangsa Israel yang harusnya hanya hitungan hari udah sampai ke tanah perjanjian. Yang berlimpah susu dan madu, dia tidak mengalami dalam hitungan hari. Tapi 40 tahun dia harus alami. Begitu sulit perjalanan yang dia harus tempuh di padang gurun. Kenapa? Bengkok hatinya. Bersungut-sungut gak pernah bisa ngucap syukur saudara. Bahkan menyimpang dari jalan Tuhan, beribadah kepada para Baal, membuat patung lembu emas yang disembah. Itulah yang seringkali manusia lakukan sehingga manusia tidak mengalami janji-janji Tuhan. Karena hidupnya bengkok. Kenapa? Bersandar pada pikirannya sendiri. Tidak taat, selalu berbantah-bantah. Yang akhirnya ia masuk pada masa kebodohan. Mulai menjauh dari kasih karunia Allah. Mulai mengurangi persekutuan ibadahnya dengan Tuhan. Akhirnya iblis masuk, menyelusup, menguasai. Membuat ia menjadi orang yang penuh dengan sampah di hatinya. Kepahitan. Maka Ibrani 12 ayat 15 dikatakan demikian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jaga hati saudara dengan penuh kewaspadaan. Hati manusia seringkali mudah remuk, saudara, retak. Kenapa? Karena kalau tidak dijaga, kalau ia tidak punya kekuatan Tuhan, kalau dia tidak tekun beribadah dan cari Tuhan, maka hati manusia itu dikatakan gampang pecah. Kekuatan Tuhanlah yang membuat hati kita bisa kita jaga saudara. Karena ada kekuatan Tuhan, ada peringatan firman-Nya terus mengingatkan kita. Sehingga kita bisa menjaga hati kita. Kuncinya adalah 1 Petrus 1 ayat 14 dikatakan, hiduplah sebagaimana anak-anak yang taat. Tuhan mau kita hidup menjadi anak yang taat. Karena kalau kau tidak taat akan ada hawa nafsu yang menguasaimu sehingga membuat engkau menjauh dari kasih karunia Allah. Dan orang yang menjauh dari kasih karunia Allah, maka ia akan memiliki hati yang pahit. Seperti tadi kita baca Ibrani 12 ayat 15. Yang dikatakan jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah supaya tidak timbul akar pahit. Dan orang yang memiliki akar pahit, responnya adalah selalu menimbulkan kerusuhan dimanapun dia berada dan mencemarkan orang banyak. Pastikan itu bukan saudara dan saya. Kita sudah harus ada di ruang tunggu keberangkatan rapture. Tunggu sangkakala terakhir berbunyi, maka yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, kita semua hidup di dalam tubuh kemuliaan ketika engkau dalam posisi yang tepat. Ruang tunggu keberangkatan rapture artinya hatimu bersih. Jangan biarkan sampah ada di dalam hatimu. Buang semua sampah. Pikiranmu selalu positif. Seperti dikatakan dalam Filipi 4 ayat 8. Pikirkan yang baik, yang kudus, yang mulia, yang enak didengar. Pikirkan semua itu. Perkataanmu menguatkan dan membangun. Dan kelakuanmu baik, itu adalah orang-orang yang siap rapture. Jadi oleh karena itu saudara,
Mari kita punya sikap sebagaimana orang-orang yang memiliki kerajaan tidak tergoncangkan. Engkau sudah ditentukan dari semula, engkau sudah dipilihnya dan hari ini kau sedang dibenarkannya. Dan waktu dibenarkan engkau harus dan akan menghadapi berbagai goncangan, ujian, cobaan. Tapi tidak perlu takut. Engkau akan dibenarkan ketika engkau salah. Gak perlu takut saudara. Waktu salah kita dibenerin supaya kita jadi lebih benar. Supaya kita jadi lebih mengerti saudara. Ada 3 respon yang kita pelajari saudara. Respon Petrus ketika ia salah. Ketika ia menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Dan ketika ia berkokok ia tertegur. Dan ia menyesal, ia menangis dan ia tobat. Dan ia lakukan lebih baik lagi dalam melayani Tuhan. Dan kita tahu pelayanannya setelah kegagalannya itu lebih hebat lagi. Bayangannya bisa membuat orang yang sakit sembuh. Jangan kau berlaku seperti respon Yudas. Yudas ketika salah sama nyesel, tapi gak tobat, bunuh diri. Ini adalah respon orang-orang yang ketika salah ditegur, sadar, tapi ia mulai menjauh dari ibadah. Mereka udah mulai mengambil keputusan untuk berhenti dalam pelayanan. Ini respon yang salah saudara, menjauh daripada Tuhan sama aja bunuh diri. Kenapa? Kau sedang memberi kesempatan iblis masuk. Ketika iblis masuk dia tidak akan pernah berhenti. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau belum sampai binasa dia tidak akan berhenti. Maka lihat dari buahnya. Kau sedang nempel di pokok yang mana? Perhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana kau hidup. Kalau buahmu hari ini adalah buah terang. Sebagai anak terang dikatakan Efesus 5 ayat 9. Terang hanya menghasilkan buah kebaikan, keadilan dan kebenaran. Kalau engkau berbuah kan kau menjadi semakin baik. Engkau semakin bersikap adil kepada Tuhan. Dan kau melakukan kebenarannya, berarti kau ada nempel di pokok yang benar. Jangan sampai kau nempel di pokok yang salah, yaitu dunia atau kuasa dunia atau iblis saudara. Ketika engkau menempel pada pokok itu, maka yang kau lakukan adalah dosa. Dosa yang semakin besar dan kalau sudah matang hasilnya adalah maut. Iblis gak bakal lepas. Engkau harus berjuang sungguh-sungguh untuk cari Tuhan, datang sama Tuhan. Sebab kalau kau tidak datang sama Tuhan, tidak ada yang bisa membuat engkau terlepas dari pokok dunia atau pokok yang salah ini. Perhatikan dengan seksama Tuhan katakan bagaimana engkau hidup. Engkau ikut Tuhan harusnya semakin giat, semakin semangat, semakin berkobar dalam Tuhan. Engkau melayani dengan hati yang tulus dan ikhlas. Engkau semakin giat dalam melayani Dia, bawa jiwa-jiwa bersaksi. Ini yang harus kita lakukan ketika engkau melekat pada pokok yang benar. Kau akan menghasilkan buah dan buahnya adalah pasti. Jadi oleh karena itu saudara, sadarlah kita ada di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Engkau perlu kenali siapa Tuhan yang kita sembah. Engkau perlu dengar perkataannya. Dan bukan hanya itu saja. Yang kita harus lakukan adalah hormati Sang Raja itu sendiri. Tuhan yang kita sembah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita menyadari akan hal ini. Kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jangan takut dengan goncangan. Karena kemenangan dan kepastian yang Tuhan berikan buat kita semua. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos. Nantinya kami naikkan syukur tuh apa yang kami terima. Ajar kami bukan jadi pendengar tapi pelaku firman-Mu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Kami sadari bahwa Engkau memilih kami dari semula. Engkau memanggil kami dan Engkau membenarkan kami untuk kami dimuliakan. Dan kami percaya bahwa kami ada dalam perlindungan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami tidak perlu takut lagi digoncang. Karena kami kenali Kau hebat dan dahsyat. Yesus yang kami sembah. Kami mau belajar menjadi pendengar kebenaran firman-Mu. Dan bukan hanya itu saja. Kami mau memiliki sikap hormat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian sahabat penerobos. Saya tetap mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Silakan catat nomor di bawah ini dan katakan saya rindu untuk bergabung. Saya akan kasih link Zoom buat saudara. Mari kita terus belajar menjadi penerobos yang tidak terhentikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.